Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'atan, di pada pembahasan tentang muhasabahnya Syekh Yazid Ar-Raqashi. Wa kana, dan ada, kata Imam Al-Qurtubi, siapa Yazid Ar-Raqashi, yaqulu, beliau berkata, li nafsihi, kepada diri beliau sendiri. Jadi ini merenung muhasabah, ngomong pada diri sendiri itu. Maka ini Yazid Ar-Raqashi, beliau sedang bermuhasabah, ngomongi dirinya sendiri, tapi ini babnya bab kematian. Kata Yazid Ar-Raqashi, waihak ya Zaid, celaka kamu wahai Zaid. Itu ngomong ke dirinya sendiri nih. Man dha yusalli anka ba'dal maut, siapakah kira-kira orang yang mau mensolatkan kamu setelah kamu mati? Jadi ini perenungan, jangan sampai kamu mati nggak ada yang mensolatkan kamu. Jadi kalau bahasa sederhananya, kita ini berusaha semampu kita ya dalam hidup ini menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Itu paling tidak. Jadi saya ulang ya, kita ini berusaha dimanapun kita berada itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Itu idealnya. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Jangan sampai karena jubahatnya kita terus kemudian orang nggak mau mensolatkan jenazah kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, makanya terus kemudian jangan sampai, tadi saya ulang, kita ini kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Allahu Akbar. Orang-orang soleh itu jangankan manusia, bahkan bangsa di luar manusia pun ikut mensolatkan jenazahnya. Tidak kelihatan aja. Jadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat, di belakang Nabi kan ada beberapa sahabat yang solat bersama dengan beliau. Ternyata yang nggak kelihatan lebih banyak lagi. Jadi dari bangsa jin tadi itu berdesakan ikut sholat. Jadi bisa jadi pada saat kita begini ini yang ikut ngaji juga banyak, cuman nggak kelihatan. Nah, kita ini karena sering ketemu di pengajian misalnya, sering kumpul-kumpul dan seterusnya, itu tidak hanya kita yang saling kenal, bahkan yang nggak kelihatan pun juga mengenal kita. Nah, itulah kenapa kemudian kalau misalnya ada seseorang yang meninggal dunia, sementara yang kenal dari kalangan manusia takziah, yang nggak kelihatan pun juga ikut takziah gitu loh. Cuman itu sebagian memang mungkin ditampakkan oleh Allah sebagai bentuk karomah dari orang yang meninggal itu, bisa jadi juga tidak Allah tampakkan ya karena mereka adalah makhluk yang kita, kalau mereka berada di alamnya, kita tidak bisa melihat mereka. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang sekali lagi, agar supaya kemudian orang kalau kita meninggal dunia dengan senang hati merawat jenazah kita, dengan senang hati peduli mensolatkan jenazah kita, bahkan banyak orang yang mensolatkan jenazah kita. Maka idealnya apa tadi? Dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Kalau dalam hadis Bukhari, kalau ada seseorang yang meninggal dunia sementara dia punya hutang puasa, hendaklah walinya berpuasa atas namanya. Kalau di dalam Al-Quran, bagi orang yang tidak mampu menggantikan puasa di hari yang lain, maka
fidyatun ta'amu miskin wa 'alladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Oleh para ulama tidak dipertentangkan, itu dipilih saja. Kalau misalnya di antara jenengan ada yang punya orang tua yang meninggal dunia, sementara beliau punya hutang puasa Ramadan, maka silakan bisa dipilih. Mau diganti dengan bayar fidyah boleh, kata para ulama, termasuk bisa diganti dengan puasa atas nama orang tua kita, itu juga boleh. Karena itu hadisnya Bukhari. Jadi oleh para ulama itu tidak dipertentangkan. Karena bagaimanapun juga fungsi hadis adalah menjelaskan ayat. Nah, maka kemudian ketika seseorang tadi wafat, kata Yazid Ar-Raqashi, beliau merenung, kira-kira nanti kalau kamu meninggal dunia, ada nggak orang yang peduli untuk membayar puasa kamu itu loh? Ada nggak yang peduli kira-kira? Itu pertanyaannya. Kalau mau kita sederhanakan bahasanya gini, anak-anak kita itu mesti kita bekali dengan ilmu agama dengan baik dan benar. Jangan sampai kemudian nanti kita mati, terus ternyata kita ini punya hutang tanggungan puasa, anak kita nggak ngerti bagaimana solusinya. Tapi kalau anak kita udah belajar agama, kita didik dengan pendidikan agama dengan baik dan benar, mereka ngerti. Oh, anak saya, orang tua saya kemarin meninggal di bulan Ramadan punya hutang puasa, atau meninggal pasca Ramadan punya hutang puasa. Beliau tidak mungkin mengganti di hari yang lain. Ya sudah, saya bayar fidyah untuk beliau. Jangankan sudah mati, bahkan nyawa di kerongkongan pun itu pintu tobat sudah ditutup. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Jadi kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, saat itu orang yang mau mati itu melihat tempat tinggalnya. Jadi surga atau neraka. Ya Allah, andaikan kematian ini ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Jadi maunya kematian ditunda sebentar aja, mau sedekah dan mau jadi hamba Allah yang soleh. Ayat 11-nya oleh Allah dilarang, tidak boleh. Sudah nggak bisa lagi, tidak boleh kata Allah. Karena ajal itu harus tepat waktu. Nah, makanya saya ulang, kalau kita mau agar supaya Allah ridho kepada kita, mumpung kita masih hidup, saya ulang ya, kalau kita ingin Allah ridho kepada kita sepeninggal kita, mumpung kita masih hidup, jangan lupa ingatkan anak-anak kita terutama, agar mereka peduli untuk mendoakan kita, terutama memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Karena kalau kita sudah mati sementara kita meninggalkan dosa, satu-satunya yang paling kita harapkan adalah sisa-sisa amal kita semasa hidup di dunia. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Karena setiap kali ada pahala yang didatangkan, dosa dihapus. Pahala datang, dosa dihapus. Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Terus apalagi ilmu yang bermanfaat, kita pernah mengajarkan kebaikan, meneladankan kebaikan, sehingga kemudian dosa kita terhapus dengan pahala yang didatangkan dari keteladanan-keteladanan itu. Terus apalagi termasuk doa anak-anak kita yang soleh, baik anak kandung maupun anak orang. Karena dalam hadis itu Nabi tidak menyebut ibnun, tapi walad. Walad itu bisa anak kandung, bisa anak orang. Kalau harus anak kandung, kasihan yang nggak punya anak kandung. Siapa yang mendoakan nanti? Nah, dalam Islam asal seiman sampai, walaupun bukan anak kandungnya. Makanya anak asuh pun bisa. Yang penting seiman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu surah Al-Hasyr ayat 10, surah ke-59 ayat 10. Nah, makanya terus saya ulang sekali lagi, sampai sini kita jadi paham ya. Oh, ternyata kita ini butuh doa terutama dari anak-anak kita, supaya Allah ridho kepada kita, supaya anak kita punya kesadaran
dari sejak dini untuk mendoakan kita orang tuanya. Tentang masalah pentingnya mendoakan orang tua, bahkan saya katakan saat itu termasuk durhaka kalau ada anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya, itu durhaka. Dan itu dosa besar, bukan dosa kecil. Dan itu saat orang tua kita masih hidup maupun terutama sudah meninggal dunia. Anak itu nyeletuk gini, saya pikir mendoakan orang tua itu nunggu mati dulu, Ustaz. Ya Allah, jadi dikiranya dia itu doain orang tua itu nunggu mati dulu. Saya bilang enggak, dari sejak masih hidup sudah harus didoakan. Kenapa? Karena itu perintah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Al-Isra ayat 24 itu. Berarti kalau ada anak yang dengan sengaja tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, berarti dia telah durhaka kepada Allah, yang berarti yang bersangkutan berdosa besar, bukan dosa kecil. Karena durhaka pada orang tua itu bukan dosa kecil, dosa besar dalam hal ini. Itu diantaranya. Allahu Akbar. Setelah kemudian beliau mengatakan perenungan itu, beliau menangis dan akhirnya beliau pingsan. Jadi ini ulama-ulama dulu itu kalau merenung tentang kematian sampai segitu-gitunya. Kalau bahasa sederhananya kita kira-kira gini, semua kita ini sedang menuju pada perjalanan ke alam berikutnya. Karena kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Jadi semua kita sedang melanjutkan perjalanan. Jadi sedang menuju ke alam berikutnya. Namanya alam apa? Alam barzakh. Karena kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Maka kita jangan hanya fokus berpikir tentang persiapan bekal di dunia, tapi kita juga harus berpikir tentang persiapan bekal nanti setelah kita hidup di dunia ini. Jadi jangan cuma menabung atau investasi untuk hari tua, tapi bagaimana kita berinvestasi hingga surga. Karena ya tadi itu, kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini adalah penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Itu seperti itu. Terus kemudian waqala At-Taimi, berkata At-Taimi rahimahullah, kata beliau, syai'ani, ada dua hal, kata beliau, qata'a anni ladzatad dunya. Dua hal ini membuat saya terputus dari menikmati dunia, terlena terhadap dunia. Apa itu? Yang pertama, zikrul maut, banyak menyebut dan mengingat mati. Dan yang kedua, wa zikrul mauqif baina yadayillahi ta'ala, mengingat-ingat ketika nanti kita berhadapan di hadapan Allah, di mahkamah Allah, berdiri di hadapan Allah di mahkamah Allah. Karena kita tahu ya, di yaumil hisab nanti orang itu kata Nabi akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya satu persatu. Akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya satu persatu nanti di hadapan Allah. Nah, kondisi orang pada saat dipanggil oleh Allah itu ada tiga macam secara umum. Ada yang bebas hisab, dipanggil tapi bebas hisab. Ini alamat selamat ini. Cuman kuotanya terbatas 70.000. Kuotanya terbatas berapa? 70.000. Saat Nabi masih hidup, ketika Nabi menjelaskan orang yang bebas hisab ini, ada sahabat Nabi namanya Ukasyah. Beliau angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya termasuk yang 70.000 itu. Kata Nabi, kamu termasuk. Setelahnya ada yang angkat tangan juga, saya juga ya Rasulullah. Terlambat kamu, udah kalah cepat sama Ukasyah. Iya, memang terlambat, kamu udah kalah cepat sama siapa? Ukasyah. Berarti kuotanya sudah habis. Walaupun di dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi mengatakan bisa ditambah kuotanya oleh Allah. Cuman kan tetap teksnya mengatakan 70.000 itu, berarti ada angka yang Nabi sebut. Nah, harapan kita mungkin yang kedua ini. Apa yang kedua itu? Orang yang dipanggil oleh Allah, dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Jadi dihisab dengan hisab yang mudah. Nah, hisab yang mudah itu
kuotanya nggak terbatas. Jadi Nabi tidak menyebut berapa kuotanya. Ini alamat selamat ini. Nah, bagaimana supaya kita termasuk yang dihisab dengan hisab yang mudah? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Itu yang pertama. Itu para sahabat seringkali berdoa kalau baca surah Al-Ghasyiyah itu, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Itu sahabat Nabi itu, para sahabat berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Itu yang pertama. Nah, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, banyak-banyak tobat, minta ampun pada Allah. Kalau kita tobat, minta ampun kepada Allah, insya Allah akan banyak kasus kita yang ditutup oleh Allah. Kayak kasusnya di SP3 kan, di PTS kan, di deponering, nggak dibahas lagi oleh Allah. Kasusnya ditutup oleh Allah. Kalau kita banyak bertobat, minta ampun kepada Allah. Al-Furqan, surah ke-25, ayatnya ayat 70. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah kejahatannya, keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi diganti keburukannya, kejahatannya dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Maka dalam, nanti di sini dikutip riwayat ya, la'ala shawab, hadisnya riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Jadi nanti ada satu kejadian, atau nanti bisa Anda temukan riwayat yang saya sebutkan ini dalam kumpulan sahih hadis qudsi, itu juga ada nanti. Jadi nanti sebelum hisab itu ada orang-orang tertentu yang dipanggil oleh Allah secara pribadi. Jadi ada orang-orang tertentu yang oleh Allah dipanggil secara apa? Secara pribadi. Jadi itu nanti bisa dicek riwayat saya ini dalam kumpulan sahih hadis qudsi. Di sini ada juga al-asab hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah. Hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Jadi ada orang seperti itu. Kenapa? Ya tadi rajin taubat itu. Karena taubat, maka kata Allah, masa lalunya itu yang buruk-buruk itu dihapus, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kalau yang pernah ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu ada hadis qudsi juga. Yang ketika hamba itu telah bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka kata Allah, dosamu yang telah lalu aku tidak peduli. Dosamu yang telah lalu aku tidak peduli. Makanya kalau ada orang yang sudah bertobat, itu tidak boleh dihina dengan perbuatan maksiatnya yang dia telah bertobat itu. Karena kalau sampai kita masih menghinanya, sementara dia sudah tidak berbuat dengan perbuatan dosa itu, takutnya kembali ke kita sendiri. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa dalam tanda kurung yang dia telah bertobat darinya, apalagi tidak pernah berbuat ya, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hati-hati. Kalau orang udah tobat, jangan dihina dengan perbuatan maksiatnya itu. Jadi hati-hatilah, karena Allah sudah tidak peduli dengan masa lalunya. Kalau dalam hadis riwayat Abi Dawud yang tadi dikatakan sahih tadi itu, karena maknanya hadis tadi itu walaupun gharib tapi sahih, karena ada riwayat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya riwayat Abi Dawud, dikatakan ketika seseorang melaknat orang lain, maka laknat itu terbang ke langit, sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi, sampai di bumi dia nggak diterima juga, muter-muter. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata nggak pantas. Kata Allah, kembalikan laknat kepada yang melaknat, maka yang melaknat itu kena sendiri. Makanya hati-hati, nggih. Jangan sampai kita mudah mengatai seseorang padahal dia sudah bertobat. Nah, itu seperti itu. Karena Allah udah nggak peduli dengan masa lalunya. Nah, itu yang kedua, tobat. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita banyak memaafkan sesama, maka kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur, surah ke-24, ayatnya ayat 22. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Bahwa berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi
Jangan suka berkata begini ya Bu ya, saya tuntut nanti dia di akhirat. Jangan, capek. Iya, saya tuntut nanti dia di akhirat. Jangan, capek. Mending kita maafkan. Daripada kita tuntut, mending kita apa? Maafkan. Ketika Wahsy masuk Islam, mungkin jenengan pernah baca di sirah itu, ketika Wahsy masuk Islam, apa kata Nabi? Wahsy jangan sering-sering di depan saya, kata beliau. Apakah Nabi dendam? Enggak, Nabi enggak dendam. Apakah Nabi sakit hati? Enggak, Nabi enggak sakit hati. Nabi itu disucikan hatinya oleh Allah, enggak mungkin semua itu. Lihat apa kata Nabi. Karena kalau aku melihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nah, jadi bukan soal dendam, soal memori. Jadi sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Banyak-banyak memaafkan. Yang keempat, tutup aib saudara kita sesama muslim. Dengan itu aib kita akan ditutup oleh Allah dunia akhirat. La'ala shawab, hadisnya riwayat Muslim atau Ibnu Majah itu. Ibnu Majah itu. Jadi barang siapa yang menutup saudaranya, aib saudaranya, maka akan ditutup aibnya oleh Allah dunia akhirat. Atau kemudian yang ketiga, mempermudah urusan sesama muslim. Yang kelima, menutup aib saudara kita sesama muslim. Yang keempat menutup aib, yang kelima mempermudah, Apa tadi? Mempermudah urusan sesama muslim. 5 ini kalau kita, karena dengan mempermudah kita akan dipermudah oleh Allah. Dengan mempermudah kita akan dipermudah oleh Allah. Jadi kalau 5 ini kita konsisten melakukannya, insya Allah, kita akan dipermudah urusannya oleh Allah. Termasuk nanti dihisab di akhirat berupa apa tadi? Dihisab. Nah, makanya kita mohon pada Allah semoga Allah hisab kita dan hisab yang mudah, amin insyaallah. Jadi saya ulang sekali lagi, setiap kita ini sedang menuju nanti kepada Allah dan akan diadili di hadapan Allah. Itu yang kedua tadi, yang hisabnya mudah. Ada hisab yang ketiga, namanya hisab yang dipersulit namanya. Kalau istilah para ulama itu man husiba uqiba. Siapa yang didesak dalam hisabnya alamat celaka dia. Biasanya yang ketiga ini Bu, Allah tidak berkenan bicara langsung. Jadi begitu dipanggil namanya, ternyata yang mengadili dia bukan Allah. Yang mengadili dia malaikat. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan bicara langsung dengan dia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi Allah enggak berkenan bicara dengan bersangkutan dan Allah tidak mau mengampuni dia. Yang ngadili siapa? Malaikat. Kalau yang kedua tadi, kalau pertama kan bebas hisab langsung ya. Yang kedua yang ngadili siapa? Allah. Siapa Allah itu? Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Pengampun, Maha menutup aib hamba-hambanya. Sehingga kalau yang mengadili zat yang Maha Baik, alamat selamat deh. Jadi kalau nanti semoga kita begitu menghadap kepada Allah, ternyata Allah berkenan langsung bicara kepada kita, bersyukurlah pada Allah. Itu alamat selamat kita itu. Kenapa? Karena yang mengadili kita adalah zat yang Maha Baik, yang Maha Kasih, Maha Sayang, Maha menutupi aib hamba-hambanya. Itu Allah. Tapi kalau Allah tidak berkenan bicara langsung dengan kita, na'udzubillah min syarri dzalik, terus mendelegasikan malaikatnya untuk bicara kepada kita, wassalam. Kenapa? Karena malaikat itu hamba Allah yang lurus dan tidak ada bengkok-bengkoknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pokoknya salah hajar, bener kasih pahala. Tidak pakai perasaan. Jadi malaikat itu nggak pakai perasaan, main sikat. Ini alamat celaka. Kalau sampai malaikat yang mengadili, alamat celaka sudah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kenapa? Karena Allah tidak berkenan bicara dengannya. Yang pertama, yang bebas hisab itu kuotanya terbatas. Saat itu Nabi menyebutkan kriteria yang pertama, dia tidak minta diruqyah. Dia yang bersangkutan tidak berobat dengan dan tidak melakukan tatayur. Jadi ada 3 kriteria itu. Jadi pertama, dia tidak minta diruqyah. Kalau kata para ulama, minta diruqyah itu boleh,
Cuman orang kalau minta diruqyah biasanya tawakalnya kurang. Karena tawakalnya kurang, maka dia tidak pantas bebas hisab itu. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, orang yang tidak berobat dengan K. K itu besi panas yang dipanaskan. Ya karena itu berbahaya. Jadi mereka tidak berobat dengan K, besi panas itu. Dan yang terakhir, tidak melakukan tatayur. Tatayur itu misalnya awalnya dari kata burung ya. Kalau ada burung ini ada yang mau mati misalnya. Tapi ada yang nanya ke saya, itu bener loh Ustadz. Begitu ada burung ini memang ada yang mati bener biasanya. Ya saya jawab karena itu suudzon. Karena kita suudzon akhirnya ya mati beneran. Karena kan ana inda dzanni abdi bi. Makanya jangan suudzon saya bilang gitu. Dan tatayur itu bisa dinetralisir dengan tawakal. Dan Nabi lebih suka al-fa'al. Al-fa'al itu optimis. Contoh gini, mau silaturahim ke rumah mertua ketiban cicak. Waduh apa sih ini? Gak jadi udah, itu tidak boleh. Bahkan kata Nabi Aukamakal, barang siapa yang membatalkan kebaikan karena tatayur bisa syirik. Tidak boleh. Yang betul kata Nabi al-fa'al. Aku lebih suka al-fa'al itu apa optimis. Begitu ketiban cicak, bismillah barokah insyaallah. Jalan. Bismillah barokah insyaallah. Jalan.